Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Ovien, mahasiswa Universitas Andalas jurusan Fisika dengan nomor induk mahasiswa 1710441024. Saya akan menyelesaikan tugas 3 vulkanologi dengan judul Gunung Dieng dengan dosen pengampu Bapak Ardian Putra MSI. Langsung saja kita dapat melihat sejarah letusan Gunung Dieng pada tabel dari tahun 1450 hingga 2009. Pada tabel juga tercantum nama kawah, aktivitas letusan, dan produk letusan atau korban. Tabel tersebut bersumber dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi. Selanjutnya, kita juga dapat melihat karakteristik letusan Gunung Dieng, yaitu ada beberapa kawah yang terjadi akibat letusan Gunung Dieng, di mana kawah tersebut terjadi dari tahun ke tahun dan berupa kawah yang berbeda-beda. Gambar tersebut didapatkan dari sumber Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi. Kawah aktif yang terdapat di daratan Dieng yaitu berdominan letusan freatik dan gas, terutama karbon dioksida. Erupsi freatik cukup sering terjadi di daratan tinggi Dieng. Hal ini diperlihatkan oleh jumlah kawah yang terbentuk, yaitu LK70 buah di bagian timur dan tengah komplek, serta LK30 buah di bagian barat sektor Batur. Sedikitnya 10 erupsi freatik telah terjadi dalam kurun waktu 200 tahun terakhir. Erupsi freatik kompleks Dieng dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, erupsi tanpa adanya tanda-tanda atau prekursor dari seismicity, yaitu hasil dari proses self-sealing dari salvatar aktif atau erupsi hidrotermal. Yang kedua yaitu erupsi yang diawali oleh gempa bumi lokal atau regional atau oleh adanya retakan di mana tidak adanya indikasi panas bumi di permukaan. Erupsi dari tipe ini umum terjadi di daerah Graben Batur, sebagaimana diperlihatkan oleh erupsi freatik dari vulkanik Dieng pada Februari 1979. Aktivitas erupsi di kompleks Dieng termasuk dalam kategori kedua. Kegiatan gunung api pada kompleks Gunung Dieng dari yang tua hingga yang termuda dapat dibagi dalam 3 episode yang didasarkan pada umur relatif, sisa morfologi, tingkat erosi, dan hubungan stratigrafi serta tingkat pelapukan. Yang pertama yaitu formasi prakaldera. Diindikasikan oleh kegiatan vulkanik dari Rego Jembangan, Tlerep, Jimat, dan vulkanik Prau, di mana produknya tersebar di bagian luar dari kompleks Dieng. Yang kedua yaitu formasi setelah kaldera. Diperlihatkan oleh aktivitas vulkanik yang berada di dalam kaldera di antaranya yaitu Bisma Sidede, Saroja, Nagasari, Pangonan, Binem, dan vulkanik Pagar Kandang. Produknya berupa piroklastik, yaitu jatuhan yang menyelimuti hampir seluruh daerah. Yang dikenal juga sebagai endapan piroklastik, daerah Dieng yang tak terpisahkan. Kegiatan saat ini ditandai oleh larva berkomposisi biolit andesit berasosiasi dengan jatuhan piroklastik. Aktivitas terakhir ditandai oleh erupsi-erupsi freatik. Yang terakhir kita dapat melihat peta sebaran gas karbon dioksida di kompleks vulkanik Dieng, di mana gas karbon dioksida tersebar di beberapa daerah-daerah di kompleks vulkanik Dieng.
di mana gambar ini bersumber dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Akhirnya selesai bahasan tentang Gunung Dieng. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, mohon dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih.